Baiklah, rekan-rekan semua, kita menghemat waktu, kita mulai ya. Jadi ini produk dari AFC yang kita banggakan ya, original dari Jepang, dan kita akan mendalami produk barunya yaitu Subarashi. Jadi tadi sudah diterangkan ada dua peptida baru yang ditambahkan sehingga patennya bertambah. Paten SOP yang dulu 3 itu tetap ada. Jadi sebenarnya regenerasi kulit itu perbaikan struktur kulit itu kan otomatis menyangkut dengan regenerasi sel di seluruh tubuh. Jadi walaupun itu tidak dicantumkan, tapi otomatis kita bisa bayangkan yang namanya regenerasi sel itu terjadi di seluruh sel termasuk kulit. Ya. Nah, apa Subarashi ini? Nah, kita sudah sering dengar juga bahwa filosofi di Jepang itu di dalam memproduksi suatu barang itu mereka punya filosofi monosukuri. Ya. Mono itu barang, sukuri itu menciptakan. Tapi di dalam kata ini mereka bukan sekedar menciptakan sesuatu lalu berhenti gitu. Tapi ini proses yang berkesinambungan dari konsep awalnya mau menciptakan apa sampai kepuasan pelanggan itu juga terus diperhatikan dan terus disempurnakan. Nah, menurut info yang kita dapat, Jepang memasarkan produk ke suatu negara itu juga didasarkan pada riset pasar kebutuhannya apa gitu. Dan rupanya mereka melihat kebutuhan konsumen di Indonesia ini berkaitan dengan penyakit degeneratif, penyakit metabolik, dan penyakit kardiovaskuler, ya, penyempitan pembuluh darah, serangan jantung, stroke, itu termasuk di situ. Jadi dari SOP 100 itulah disempurnakan lagi, ditambahkan bahan-bahan untuk mencakup pasar orang sakit di Indonesia dengan produk yang baru ini. Nah, ini gambaran penyakit masa kini. Penyakit degeneratif itu kalau dulu kita bayangkan tuh umur 60 ke atas tuh orang baru mulai sakit-sakitan. Tapi ternyata sekarang maju gitu. Dulu profesor saya suka guyon, orang muda ini ambisius sekali katanya. Semua bidang dia mau ambil alih dari generasi sebelumnya. Termasuk penyakit-penyakit orang tua juga diambil alih gitu ya. Nah, itu sindiran yang patut kita renungkan ya, karena usia orang sakit sekarang makin muda. Orang stroke dulu kalau belum 45 ke atas nggak ada cerita. Tapi sekarang 35, 38 sudah kena stroke ya. Nah, penyakit degeneratif ini berkaitan dengan penyakit metabolik. Ya, sehingga dikenal juga penyakit metabolik ini sebagai faktor risiko untuk terjadinya serangan yang lebih besar seperti jantung dan stroke tadi ya. Nah, ini penyakit metabolik kita juga sudah sering ketemu. Diabetes, kencing manis ya. Lemaknya tinggi baik triglycerid atau kolesterol, dan ini ada kaitan dengan gaya hidup yang konsumtif sehingga makan berlebihan ya. Jadi orang yang berat badan berlebih ini sangat besar risikonya mengalami penyakit metabolik. Nah, di dalamnya juga termasuk tiroid yang terlalu aktif. Ini masuk penyakit metabolik. Nah, penyakit kardiovaskuler yang kita kenal juga salah satunya hipertensi gitu ya. Banyak kita sudah alami hipertensi sejak umur yang masih muda. Dan ujung-ujungnya dia mendapat serangan jantung koroner atau stroke. Lalu penyakit yang belakangan juga makin banyak itu autoimun. Ini memprihatinkan juga. Di satu sisi kita perlu sistem imun yang kuat, tapi di lain sisi kalau sistem imun yang kuat
tapi salah sasaran, malah merusak tubuh kita sendiri. Nah, itulah autoimun. Dan di paling bawah ini kanker ya juga makin lama makin banyak kasusnya. Bahkan di Inggris tuh anak-anak yang kena kanker juga meningkat, gitu ya. Jadi memang ada yang salah dengan gaya hidup kita sekarang ini.